Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku bangga dengan strategi yang berhasil menggulung dua klub asal kota Turin, Juventus dan Torino. Di pekan ke-35 dan 36 menjadi giornata yang membahagiakan bagi para Milanisti. Asalnya, AC Milan berhasil menang tandang atas Juventus dan Torino. Bahkan AC Milan berhasil mencetak 10 gol dalam dua laga tersebut. 3-0 menang atas Juventus dan menggulung Torino dengan skor 7-0. Yang menarik dalam dua kemenangan ini adalah strategi yang baru diterapkan oleh pelatih AC Milan, Stefano Pioli, berhasil dengan baik. Pelatih yang terbiasa menggunakan formasi 4-2-3-1 itu selalu menempatkan Hakan Çalhanoğlu di belakang striker, dengan Revaleo atau Alexis Sanchez di sisi kiri dan kanan. Namun hal berbeda nampak di laga lawan Juventus dan Torino. Brahim Diaz diplot untuk mengisi posisi Hakan Çalhanoğlu di belakang striker, sedangkan pemain timnas Turki itu bergeser ke posisi kiri. Strategi itu terbukti berhasil karena Brahim Diaz berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist. Selain itu, permainan menyerang AC Milan tampak lebih atraktif. Dikutip dari Milan TV, Pioli mengaku bangga dengan keputusannya tersebut dan menjelaskan alasan kenapa menempatkan Brahim Diaz di belakang striker dan menggeser Çalhanoğlu ke sisi kiri. Brahim bekerja dengan sangat baik. Saya menempatkannya di posisi itu karena saya ingin menggeser Çalhanoğlu ke kiri. Hal itu saya lakukan agar kami lebih punya pertahanan dan kekuatan di lini kiri, kata Pioli. Sebagai contoh, ketika kami melawan Benevento beberapa pekan lalu, kami sudah sangat bagus dan penguasaan bola, tapi kami kehilangan keseimbangan saat kehilangan bola dan menyusun pertahanan imbuhnya. Percayalah, itu adalah keputusan yang sangat penting. Bekas pelatih berkepala pelontos tersebut. Berikutnya, AC Milan akan melawan Cagliari di San Siro pada Senin 17 Mei 2021 di hari waktu Indonesia Barat. The London Evening Standard beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Rossoneri kemungkinan akan menawarkan Abraham jalan untuk angkat kaki dari The Blues. Raksasa Liga Inggris tersebut merupakan salah satu klub yang tengah bersiaga menyusul kesulitan sang pemain dalam mendapat jatah waktu bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel. Aturan tersebut menambahkan Chelsea tampaknya akan meminta mahar di kisaran 40 juta pound sterling atau 720 miliar jika striker 23 tahun tersebut benar-benar meninggalkan klub. Lantaran Tuchel disebut-sebut menginginkan penyerang tengah kelas dunia di skuadnya musim depan. Dengan Romelu Lukaku dari Inter, bintang sensasional Borussia Dortmund, Erling Haaland, dan veteran Manchester City Sergio Aguero menjadi nama-nama tenar dalam daftar targetnya. Menurut kabar terkini dari Planeta Milan, Milan telah menjadikan pemain internasional Inggris tersebut sebagai salah satu target utama mereka musim panas mendatang. Mengingat ia masih muda tetapi memiliki pengalaman di level top, sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa The Blues tak akan membiarkannya pergi dengan tebusan di bawah nominal yang disebutkan sebelumnya. Namun Paolo Maldini dan Ricky Massara siap berinvestasi di lini serang klub dan memikirkan hal tersebut dengan serius. Mereka kemungkinan akan mencoba formula pinjaman dengan pilihan pembelian untuk memboyong Abraham seperti yang dilakukan pada Fikayo Tomori. Brahim Diaz mengaku sangat bahagia berada di AC Milan. Di sisi lain, durasi pinjaman mau habis dan harus kembali ke Real Madrid. Milan mendapatkan Diaz dengan status pinjaman pada awal September 2020. Madrid selaku klub pemilik tidak memuat klausul pembelian Diaz selama dipinjam oleh Milan. Pihak Rossoneri dikabarkan sangat berharap bisa mempertahankan gelandang serang 21 tahun itu. Madrid pun diyakini siap membuka pembicaraan di akhir musim 2020-2021. Sekarang, kami ingin memberi mereka kegembiraan seperti yang selalu saya katakan. Prioritasnya adalah Milan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk tim. Saya merasa seperti protagonis dalam tim yang merupakan hal terpenting. Saya senang dengan apa yang saya lakukan, tegasnya.
Brahim Diaz sudah tampil 32 kali untuk Milan di semua ajang dengan 7 gol dan 4 assist. Pada 2 laga terakhir Milan di Liga Italia, Diaz mencetak 2 gol dan 1 assist. Catatan bermainnya itu tentu meningkat tajam. Dia selama di Madrid baru main 21 kali di semua ajang dan mengemas 2 gol. Pentingnya Ibrahimovic dan kehadiran yang ia miliki di skuad memang sudah tidak diragukan lagi. Namun, Kamis 13 Mei dini hari lalu dalam pertandingan kontra Torino, Rossoneri menunjukkan mereka dapat meraih kemenangan meski tanpanya. Sebagaimana yang dibukukan oleh La Gazzetta dello Sport, legenda Swedia tersebut membuat perbedaan bahkan meski saat ia tidak mencetak gol. Akan tetapi, Milan tak lagi bergantung hanya pada sang striker yang merupakan langkah positif dalam waktu yang bersamaan, akan meningkatkan nilai skuad Pioli secara keseluruhan. Memang benar, Pioli telah menemukan keseimbangan taktik berbeda tanpa striker 39 tahun tersebut, yang dalam beberapa pertandingan seperti melawan Granata kemarin, bisa bekerja secara sempurna. Hal tersebut memang tidak akan selalu semudah melesakkan 7 gol ke gawang lawan. Namun, Il Diavolo jelas memiliki identitas sangat spesifik yang bervariasi berdasarkan lawan yang mereka hadapi dalam starting 11 yang dipilih sang manajer. Milan telah berkembang dalam 2 pertandingan terakhir ini, namun mereka masih menunggu Ibrahimovic kembali ke lapangan. Harapannya di Liga Champions, namun tim dengan pusat pada Ante Rebic telah terlahir kembali. Mereka pekan ini kemungkinan besar mereka akan kembali mengandalkan pemain internasional Kroasia tersebut. Tak takut bersaing dengan Paris Saint-Germain atau PSG, AC Milan kini semakin berani mencoba untuk menggoda bintang Arsenal. Lansir dari Sempre Milan, bintang Arsenal yang sedang diperebutkan oleh PSG dan AC Milan itu adalah Hector Bellerin. Kebetulan, bek kanan Arsenal itu juga sudah menyatakan ingin hengkang dari klub asal kota London. Sebenarnya PSG berada di urutan terdepan untuk mendapatkan Hector Bellerin ketimbang AC Milan. Soalnya PSG memang sudah lebih dulu menyatakan ketertarikan pada Bellerin. Bahkan secara tersirat, Bellerin yang menyatakan ingin hengkang dari Arsenal juga dikarenakan PSG. Bellerin tampaknya sangat tertarik dengan ide bisa gabung PSG di musim depan. Mengingat Bellerin sudah tak begitu bahagia di Arsenal atas sejumlah hasil buruk yang didapatkan. AC Milan yang tiba-tiba muncul ternyata tertarik dengan bek kanan Arsenal itu. Meski harus bersaing dengan PSG yang punya dana berlimpah, tampaknya AC Milan tidak takut. Misi mendapatkan Bellerin harus dilakukan oleh AC Milan meski melawannya itu adalah PSG. Angin pun sepertinya memihak pada AC Milan untuk urusan transfer Bellerin. Soalnya, kabar terbaru menyatakan jika AC Milan justru kini terdepan untuk mendapatkan Bellerin, bukan PSG. Mengapa bisa demikian? Arsenal sendiri juga sudah siap kehilangan Bellerin, telah menginformasikan kepada AC Milan kalau mereka akan melepasnya pada angka 20 juta euro. Meski begitu, AC Milan masih merasa kalau harga Bellerin masih mahal. Sepertinya dalam beberapa hari ke depan AC Milan akan serius membahas potensi untuk menego Hector Bellerin dari Arsenal. Anda terrealisasi, maka AC Milan akan dapat keuntungan karena Bellerin adalah salah satu bek kanan terbaik Liga Inggris. Menurut pemberitaan dari Milan News, manajemen Il Diavolo telah memulai memikirkan rencana di luar pembaruan kontrak yang harus dirampungkan sebelum awal Juli nanti. Raksasa Serie A tersebut tengah mempertimbangkan beberapa opsi berbeda yang didasarkan pada kompetisi Eropa, mana yang akan mereka mainkan musim depan. Beberapa nama besar diketahui masuk dalam daftar target mereka, namun peluang-peluang bebas transfer juga diperhatikan. Situasi yang berkembang, pemain-pemain pinjaman, dan bahkan penjualan. Semua hal tersebut didukung oleh fakta bahwa neraca keuangan Rossoneri menunjukkan peningkatan besar dalam 6 bulan terakhir yang membuktikan bagaimana upaya menyusun kembali struktur finansial klub mulai membuahkan hasil. Sumber yang sama sebelumnya telah menyebutkan bahwa hutang Il Diavolo net di angka 104 juta euro atau 1,7 triliun, yang hanya sepertiga dari Juventus dan seperempat dari Inter. Elliott Management telah memberikan suntikan modal 650 juta euro atau 10,4 triliun sejak mengakuisisi klub tersebut.
Selain itu, tahun anggaran 2020 kemarin ditutup dengan kerugian 194 juta euro atau 3,1 triliun. Tapi besar kemungkinan pada tahun berikutnya yang ditutup 30 Juni 2021 mendatang. Meski dengan krisis pandemi, raksasa Serie A tersebut memiliki kerugian yang jauh lebih sehat, sekitar 90-100 juta euro atau 1,4-1,6 triliun. Situasi tersebut tentu bisa membuat Milan lebih luasa dalam menyusun rencana untuk bursa transfer nanti dan tak menutup kemungkinan mereka akan mendatangkan pemain-pemain besar